Assalamualaikum ya waliyullah. Bangsatu aku Sayyidi Sayyidina Sahibu wa Fatanil Arifin wa Rasulullah Syirah Tahiyatan minna ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Malikan Zaman wa ya Imam al-Makan wa ya Qawma bi'abdi rahman wa ya warisat kitab wa ya naibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya man sama'i wal ardi amdatuhu ya nakahil waqti kulluhum mahilanhu ya man yamkir besiji da'wati wa nidallahu bi barakati wa rahmatullahi wa barakatuh ila hadrati sinal mukarram sayyidi syekh masar wa batajil arifin wa rasulullah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzina yadhkurullaha wal ladzina la yadhkurullaha kamathalil hayyil mayyit. Ilahi anta maksudi wa ridhoka ma'adini ma'adini ma'abataka wa ma'abataka. Bersama-sama kita hormati para alim ulama, para alimin, para asatidin, para mubalighin, para pemangku khataman, para pemangku manaqib yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada para tuan guru sekalian, juga para ikhwan yang hadir pada malam hari ini, dan tak lupa para audiens dimanapun berada. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama menjadikan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun dengan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat ihsan, hingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka mengamalkan, mengamankan dan melestarikan amaliyah wali pokok di dalam sekalian pondok pesantren Muslimin. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada paduka alam rahmatan lil alamin nabiyana wa nabiyana rasulul karim baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan kita selaku umatnya yang mengamal kepada ajarannya, yang mengikuti kepada sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah, di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ikhwan rahimakumullah, insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mudah-mudahan dengan barokah dan karomahnya Ramadan Agung, malam ini sama-sama kita akan belajar memahami kitab tentang usul. Saya mohon izin dan bimbingannya kepada para tuan guru sekalian. Malam ini saya akan memulai pembahasan kitab usul
saya Pemirsa Agung yang Syekh Ahmad Shodiqul Badar, yang mana kitab tersebut sudah populer dan sudah dikenal jauh oleh para ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya. Artinya kitab tersebut sudah menjadi pegangan pokok, sudah menjadi pegangan wajib, kebutuhan, keperluan yang harus dipelajari, diamalkan dan dipahami oleh para ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya. Namun saya Al-Fakir sebelum memulai kepada pembahasan pada kitab Miftahus Sudur, saya ingin mengenalkan dulu. Jadi ada bahasa tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus kenal dulu. Ya minimal tahu namanya dulu. Kan kita kalau mau menjalin hubungan rumah tangga dengan calon istri kita, kan minimal kita harus tahu dulu namanya, paling minimal. Nah kita mau belajar di situ ilmu kita, apapun itu kitabnya, apakah Safina, apakah Jumiyah, atau apapun itu, maka paling minimal harus tahu dulu nama kitabnya dan harus tahu dulu siapa yang mengarang kitab tersebut. Nah kitab Miftahus Sudur ini dikutip dari salah satu mubalik Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya, bahwa kitab Miftahus Sudur ini diambil dari 9 kitab yang ditulis oleh pengarsa Guru Agung. Tapi kalau pengarsa Wajijen itu menyatakan bahwa kitab Miftahus Sudur ini diambil dari 30 kitab yang masyhur dan kitab tasyawuf yang sudah dikenal banyak oleh para ulama, khususnya dan umumnya banyak kaum muslimin wal muslimat. Di antara kitab yang ditulis oleh pengarsa Abad di dalam kitab Miftahus Sudur ini itu dikutip dari 9 kitab. Pertama ada yang namanya kitab Sirul Asrar. Kedua dikutip dari kitab Al-Qunyah li Thariqil Haq. Ketiga diambil dari kitab Jami'ul Usul Awliya. Keempat diambil dari kitab Khazinatul Asrar. Kelima diambil dari kitab Pola Ibnu Jawahir. Keenam kemudian diambil dari kitab Fathul Arifin. Ketujuh diambil dari kitab Tanwirul Qulub. Kedelapan diambil dari kitab Tuyuratul Rabbani. Dan yang kesembilan diambil dari kitab Al-Minahus Saniyah. Jadi kitab-kitab tersebut diambil intisarinya, kemudian dirangkumkan oleh pengarsa Abad. Intisarinya, permaktanya, mutiaranya dicantumkan ke dalam kitab Miftahus Sudur. Kitab Miftahus Sudur ini terdiri daripada 6 pasal. 6 pasal ini terbagi 2 juz. Juz yang pertama itu ada 4 pasal. Juz yang kedua itu ada 2 pasal di dalam kitab Miftahus Sudur. Kalau kita melihat secara kasat mata, maka kitab Miftahus Sudur ini memang terlihat tipis, ya, seperti kitab Sulamut Tauhid. Kitabnya memang tipis, juga isinya pun tidak terlalu banyak, sedikit, ya. Tapi jangan dianggap kitab yang tipis ini atau kitab yang sedikit ini itu tidak bermakna, tapi melainkan kitab yang tipis ini justru maknanya banyak, yang sangat luas dan yang sangat dalam. Hanya saja kita belum tahu dan kita belum paham makna daripada isi kitab Miftahus Sudur tersebut. Makanya ada kalimat pengarsa Abad itu mengatakan, setinggi-tingginya tahu, sedalam-dalamnya tahu, seluas-luasnya tahu, belum tentu mengerti. Setinggi-tingginya mengerti, sedalam-dalamnya mengerti, seluas-luasnya mengerti, belum tentu merasa. Sehingga kitab yang tipis ini pernah menjadi keraguan ataupun ejekan dari salah satu guru besar di Universitas
universitas ternama di Malaysia. Kemudian beliau menyampaikan kepada salah satu wakil talqin Pangarsa Abah yang biasa kita panggil atau yang biasa terkenal dengan sebutan Pak Guru Juki, atau nama aslinya Haji Muhammad Juki Asudja. Kemudian sang profesor tersebut mengatakan, tidak apa-apa, ini tidak benar, kitabnya aja tipis, kitabnya aja isinya sedikit. Itu menjadi ejekan oleh seorang guru besar di salah satu universitas ternama di Malaysia. Kemudian ditimpal oleh Pak Guru Juki tersebut, baik, kalau memang ini kitab tidak ada apa-apanya, kalau memang ini kitab tidak ada istimewa-istimewanya, mari kita buka. Kita bakar kitab ini. Kalau memang kitab ini terbakar, maka kitab ini tidak ada istimewa-istimewanya. Kemudian Pak Guru Juki mengambil korek dihidupkan, kemudian ujung kitabnya ini, ujung kertasnya ini dibakar oleh Pak Guru Juki. Begitu dibakar, ternyata tidak terbakar. Bahkan sampai dibolak-balik 6 kali tetap saja tidak terbakar kitabnya. Kemudian kalau memang merasa kurang puas sang profesor, baik, kita pergi ke laut, kata Pak. Tapi sebelum kita pergi ke laut, mari kita uji dulu di salah satu ember yang berisikan air. Kemudian ember diisi air, kemudian kitab ini ditaruh di atas air, di atas ember yang berisikan air. Ternyata kitabnya tidak tenggelam. Kemudian oleh Pak Guru Juki ini, Tuan Guru Juki ini ditenggelamkan. Begitu ditenggelamkan, diangkat kembali kitabnya. Ternyata dicek, satu kertas pun, satu lembar pun tidak basah. Artinya kitab Miftahul ini sudah menjadi bukti bahwa kitab ini bukan kitab biasa, melainkan kitab yang sangat luar biasa. Kenapa disebut sangat luar biasa? Karena dalam sejarah penulisannya, dalam sejarah penyusunannya kitab Miftahul ini, kata Pangarsa Kiai Haji Babar Ahmad Jihad, salah satu putranya Pangarsa Abah, beliau mengatakan bahwa Pangarsa Guru Agung menyusun kitab Miftahul ini bukan hanya sekedar ditulis, melainkan diuji coba dulu, dianalisa dulu, dikaji dulu, diamalkan dulu, dan dirasakan dulu oleh Pangarsa Guru Agung. Jadi dari mulai nama kitabnya, nama kitab Miftahul, sampai kepada moto yang ada di dalam kitab tersebut, sampai kepada finish akhir kitab Miftahul tersebut, itu diuji coba dulu oleh Pangarsa Guru Agung. Berapa waktunya mencoba atau menguji kitab tersebut dirasakan oleh Pangarsa Guru Agung? Itu diamalkan, diuji coba, dikaji dulu selama 22 tahun. Bayangkan, oleh Pangarsa Abah, kitab yang ditulis, yang disusun oleh Pangarsa Guru Agung Miftahul ini memakan waktu selama 22 tahun. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan. Saya punya ciptaan buku, saya sudah menulis buku sampai 6 buku sampai sekarang, hanya saja belum dirilis. Itu saya membuat buku dan hanya memakan waktu paling lama 1 tahun. Seperti contoh skripsi paling hanya 3 bulan 4 bulan. Tapi kitab Miftahul ini yang kita lihatnya ya tipis, kemudian isinya mungkin sedikit, tapi memakan waktu selama 22 tahun diuji oleh Pangarsa Abah. Makanya kitab ini bukan kitab sembarangan, tapi kitab yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Para iwan rahimahumullah, saya ingin bertanya kepada para iwan, apakah para iwan yang hadir di sini pernah ke Suryalaya? Pernah kan? Apakah para iwan sudah punya kitab Miftahul? Punya. Apakah kitab Miftahul-nya sudah dibaca? Belum. Mungkin ada, tapi sebagian.
Nah, saya ingin bertanya, apa nama lengkapnya kitab yang disusun oleh para sahabat? Banyak para ikhwan yang dulu mungkin yang tidak tahu nama lengkap daripada kitab susun. Jadi kitab yang disusun, kitab yang ditulis oleh para sahabat itu memiliki dua nama. Ada nama pendeknya, ada nama lengkapnya. Nama pendeknya adalah Miftahus Sudur. Nama panjangnya adalah Miftahus Sudur Bibayani Dzikrillahi Rohimil Ghafur. Itu nama lengkapnya, nama panjangnya kitab Miftahus Sudur. Apa makna daripada kitab tersebut? Adalah kitab yang membahas dalam rangka zikir kepada Allah Ar-Rahimi, yang mana memiliki sifat kasih sayang, jadi penuh dengan kasih sayang. Al-Ghafur, kitab yang memiliki keluasan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab ini sebenarnya ada hubungannya dengan amalan zikir yang 5 waktu oleh para ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya, yang diamalkan, yang diajarkan, yang dikerjakan oleh para ikhwan sekalian. Apa itu? Contohnya zikir Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Sahabat mengajarkan istighfarnya dengan menggunakan kalimat Ghafurur Rahim? Sebab ada hadis Nabi SAW yang diambil dari kitab Sahih Muslim yang kalimatnya Inna rahmati taghlibu qulubi. Sesungguhnya kata Allah dalam hadis qudsinya itu, rahmatku melampaui atau rahmatku mengalahkan daripada kemurkaanku. Artinya kasih sayang Allah, rahmat Allah, kelembutan Allah itu lebih didahulukan, lebih diutamakan, lebih diprioritaskan daripada kegagahannya. Kita kan sebelumnya waktu belum berthariqah istighfarnya apa? Astagfirullahaladzim. Biasanya kan seperti itu di masjid-masjid umum, di musola-musola umum, atau kita sebelum berthariqah tadinya mengucapkan istighfarnya astagfirullahaladzim. Tapi kenapa para sahabat justru malah memberikan amalan istighfarnya astagfirullahaladzim? Sebab tadi hadis Nabi SAW, rahmat Allah, kelembutan Allah, kasih sayang Allah lebih diutamakan, lebih didahulukan, lebih diunggulkan daripada kegagahannya. Sifat jamal Allah lebih diutamakan daripada sifat jalalnya Allah. Contoh, ada seorang anak itu biasanya lebih dekat kepada bapaknya apa lebih dekat, lebih akrab kepada ibunya? Biasanya seorang anak lebih dekat kepada bapaknya atau kepada ibunya? Kenapa? Karena seorang ibu itu memiliki sifat jamal, sifat kelembutan, sedangkan bapak itu memiliki sifat jalal, sifat kegagahan. Nah, jadi hubungannya kitab Miftahus Sudur ini adalah kitab yang konsisten, kitab yang memiliki pendirian, kitab yang punya prinsip yang tidak keluar dari amalia zikir yang diamalkan oleh ikhwan akhwat TKM Pondok Suralaya. Maka yang tadi saya sampaikan bahwa para sahabat itu menyusun kitabnya itu tidak sembarangan, tapi hasil daripada berdasarkan pengamalan, berdasarkan pengalaman, berdasarkan uji coba, berdasarkan mujahadah. Jadi kalau ada ayat atau kalimat yang dicantumkan di dalam kitab Miftahus Sudur itu oleh para sahabat diamalkan dulu, diuji coba dulu, dikaji dulu, maka hasilnya akan seperti itu. Jadi kalau ditanya kita para ikhwan akhwat sekalian,
Kalau ditanya apa inti dari kitab Miftahus Sudur, inti daripada kitab Miftahus Sudur itu adalah kitab yang berisikan tentang zikir kepada Allah yang penuh dengan kasih sayang dan pengampunan Allah. Jadi sebenarnya dari nama kitabnya saja kita sudah bisa melihat, sudah bisa mencerna, sudah bisa menilai bahwa nama judul kitabnya saja sudah sangat istimewa. Namanya saja, nama judul kitabnya saja sudah sangat luar biasa, sudah luas maknanya, sudah dalam maknanya, apalagi isi daripada kitabnya. Namanya saja sudah sangat istimewa, maknanya begitu sangat luas dan dalam, apalagi isi daripada kitab tersebut. Alhamdulillah. Jadi para ikhwan rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada pengenalan. Apa itu Miftahus Sudur? Miftahus Sudur itu terdiri daripada dua kata. Pertama ada yang namanya miftah, kedua ada yang namanya sudur. Miftah itu artinya kunci, pembuka, sedangkan sudur adalah jamak mufradnya daripada dada. Kalau digabungkan Miftahus Sudur berarti kunci pembuka dada. Apakah dada tersebut ditujukan kepada manusia? Ya, bahkan bukan kepada manusia, tapi kepada semua manusia. Ya. Sedangkan sudur kalimat atau kata yang menunjukkan bagian terluar yang ada pada diri manusia. Namun dada yang dimaksud bukan dada ini, tapi dada yang secara maknawiyah, yang tidak bisa diraba, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita. Makanya dalam surat Al-Insyirah itu dikatakan alam nasro laka sodro, bukankah telah aku bukakan dadamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dada ini itu berfungsi untuk membuka, dada berfungsi untuk menutup, dada berfungsi untuk melapangkan, dada juga berfungsi untuk menyempitkan. Sedangkan kolbu itu berfungsi untuk membolak-balikan. Makanya ada doa yang sering kita dengar kalimatnya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, wahai zat yang membolak-balikan hati. Hadis ini hadis Tirmidzi, hadis Ahmad, hadis Hakim, dan hadis riwayat Muslim. Jadi para ikhwan rahimakumullah, sudur itu ungkapan jamak daripada qalbun, daripada fuad, daripada syaghof, daripada lub, daripada syir. Sebagaimana dalam hadis kutsinya dikatakan bahwa di dalam diri anak Adam itu ada yang namanya sodron, sudur. Wa fi sodri qalban, wa fi qalbi fuadan, wa fi fuadi syagofan, wa fi syagofi luban, wa fi lubi syiron, wa fi syiri anak. Jadi lapisan-lapisan yang tadi, ya, lapisan-lapisan yang tadi itu disederhanakan, disimpelkan, dimudahkan dengan kalimat sudur. Jadi sudur itu bukan hanya yang terdapat di luar saja, melainkan apa yang ada di balik sudur tersebut. Artinya manusia kalau mau sampai ibadah kepada kolbunya, atau dia mau sampai kepada lapisan kolbunya, maka sudurnya harus bisa dibuka dulu. Manusia kalau ingin bisa ma'rifat dengan lapisan fuadnya, maka sudurnya harus bisa dibuka dulu. Manusia pengen bisa mahabbah dengan lapisan syagofnya, maka sudurnya harus bisa dibuka dulu. Jadi selama sudur itu belum bisa terbuka dan selama sudur itu belum bisa dibuka, maka lapisan-lapisan yang tadi itu tidak bisa dilewati. Lapisan qalb, lapisan fuad, lapisan syagof, lapisan lub, lapisan sir itu
tidak bisa dilewati, tidak bisa ditembus kalau sudurnya tidak bisa dibuka ataupun terbuka. Pertanyaannya, bagaimana supaya sudurnya itu terbuka? Maka harus pakai kunci. Contoh, kita mau masuk rumahnya pintunya terkunci, di dalamnya banyak barang-barang berharga, ada motor, ada televisi, ada uang, ada berlian, ada emas bintang permata, ada kulkas dan lain-lain, tapi pintu rumahnya terkunci. Kira-kira bisa nggak masuk? Nggak bisa. Kita mau menghidupkan motor, mau menghidupkan mobil, mau mengendarai motor supaya motor tersebut jalan, mau mengendarai mobil supaya mobil tersebut jalan, tapi nggak ada kuncinya. Kira-kira bisa nggak itu? Nggak bisa. Maka harus memakai kunci. Semua yang ada di dunia ini itu semuanya pakai kunci. HP kalau pakai kata sandi, kalau nggak tahu kuncinya bisa nggak dimainin? Nggak bisa. Maka harus tahu kuncinya. Harus dibuka dulu kuncinya. Maka kesimpulannya, ibadah supaya bisa sampai kepada Allah, sholatnya supaya bisa sampai kepada Allah, zikirnya supaya bisa sampai kepada Allah, supaya bisa sampai kepada lapisan kolbu, lapisan fuad, lapisan sabun, kepada lapisan ruh, lapisan C sampai kepada lapisan anak. Maka syaratnya harus dengan kunci. Kalau sudah tahu kuncinya, barulah bisa melewati lapisan-lapisan tersebut. Lalu bagaimana supaya sudur itu tahu kuncinya dan bisa dibuka sudurnya, dadahnya? Maka ilmunya, garansinya, syaratnya harus dengan talqin. Kalau dengan talqin, maka sudurnya barulah bisa terbuka. Dengan talqin, sudurnya baru bisa dibuka. Bagaimana kata Tuhan Syabul Qadir dalam mampunya mengatakan bahwa la yasulu musyahadah, tidak akan sampai kepada musyahadah, gak bakalan nyampe kepada musyahadah. Kita ibadah seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak bakalan nyampe illa bitalqin min ahlihi, kecuali ditalqin oleh ahlinya. Jadi talqin itu adalah kunci untuk bisa membuka sudur, untuk bisa membuka dada. Jadi para ibu rahimahumullah, saya mungkin sedikit membaca dalam kitab Jami' Usul Aulia, bahwa insya Allah nanti kita akan sampai kepada pasal ketiga, kepada pembahasan sana, bahwa disebutkan bahwasanya seseorang yang mantap di dalam zikir hobinya itu, maka dia harus mengenal dulu ruhnya. Jadi dia harus tahu ruhnya. Orang yang sudah mengenal ruhnya, maka dia akan bisa melewati yang namanya qalb. Nah, jadi sebenarnya miftahus sudur ini adalah terapi sebenarnya. Miftahus sudur ini sebenarnya adalah obat penyembuh, syifa. Jadi bukan hanya sekedar obat, tapi juga penyembuh. Karena ada obat yang tidak bisa menyembuhkan, tapi ini sekaligus obat sekaligus penyembuh. Nah, kalau sudah dia mengenal kepada ruhnya, maka dia akan bisa melewati 4 lapis ruh. Ruh pertama yaitu ruh jismani, maka dia akan bisa melewati kepada lapisan ruh jismani. Yang kedua ruh rohani, maka dia akan bisa melewati kepada ruh rohani. Yang ketiga ruh sultani, maka dengan miftahus sudur dia akan bisa melewati kepada ruh sultani. Yang keempat ruh qudsi, dengan miftahus sudur dia akan bisa sampai kepada ruh qudsi. Jadi sebenarnya pada kesimpulannya, kitab miftahus sudur ini adalah untuk bisa melewati ruh-ruh yang ada, untuk bisa melewati, menembuskan kepada lapisan-lapisan yang tadi, untuk bisa membukakan kepada kolbunya yang tadi yang masih akalnya bisa terbuka, ruhnya bisa terbuka.
sampai kepada alam jabarut. Kalau alam jabarutnya sudah terbuka, maka dia akan bisa sampai kepada alam lahir. Jadi sebenarnya kitab-kitab susul ini bukanlah kitab biasa, melainkan kitab yang sangat luar biasa. Sehingga dengan kitab-kitab susul, para sahabat menciptakan, ya, para sahabat membuat, para sahabat itu menjadikan manusia itu menjadi manusia usul ilallah, kembali kepada Allah. Nah, jadi Miftahus Subur ini adalah kitab yang sudah diuji oleh para sahabat sehingga para sahabat bisa sampai ke alam lahir. Dengan kitab Miftahus Subur ini diuji oleh para sahabat sehingga para sahabat bisa sampai kepada alam jabarut. Dengan kitab Miftahus Subur ini sehingga para sahabat bisa sampai kepada alam malakut. Dengan kitab Miftahus Subur ini sehingga para sahabat mengolah jiwanya, mengolah ruhnya, mengolah qalbunya, mengolah dirinya dengan kitab Miftahus Subur. Jadi sebenarnya kitab ini adalah kitab olahan, kitab untuk bisa memproses bagaimana manusia itu bisa sampai kepada Allah, bagaimana supaya ibadahnya itu sampai kepada Allah. Dengan kitab Miftahus Subur bagaimana manusia bisa sampai kepada qalbunya, bagaimana manusia bisa sampai kepada saboknya, bagaimana manusia bisa sampai kepada fuadnya, bagaimana manusia bisa sampai kepada ruhnya, dan bagaimana manusia bisa sampai kepada lapisan sirrinya. Maka kemudian barulah manusia bisa mi'raj sampai usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menilai atau kita mencerna atau kita bisa melihat daripada isi kitab Miftahus Subur ini, maka kita akan menjadi manusia yang soleh. Jadi moto kitabnya saja sebenarnya sudah diambil dari ayat Asy-Syam, surat Asy-Syam ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Jadi sebelum para sahabat memulai pembahasan dengan bismillah, dengan muqaddimah, para sahabat mencantumkan dengan kalimat surat Asy-Syam ayat 9, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini insyaallah pembahasan moto akan kita kaji bersama-sama di pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya adalah kitab Miftahus Subur ini adalah kitab yang bisa membawa murid-murid Pangeran Aku, yang bisa membawa para ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suraya menjadi manusia yang usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan manusia itu soleh, yang menjadikan manusia itu takwa kepada Allah, yang bisa menjadikan manusia ikhlas ibadah kepada Allah. Karena kitab Miftahus Subur ini sudah diuji coba dulu oleh para sahabat, dianalisa dan dikaji, diolah, diamalkan berdasarkan pengalamannya, memakan waktu selama 22 tahun. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.